Mana lagi tempat gua harus belajar masak. Gua harus belajar masak demi memasak untuk Chef Renata. Wah, ada tempat masak tuh. Bu, masak bu. Akhirnya gue mendapatkan UMKM yang bisa ngajarin gue buat masak. Tambahan ilmu buat gue belajar masak. Bu, ya. Bu, Allah, astaga bu, saya mau masak di sini bu. Ini tempat masak bener bu. Iya bener. Mau apa kira-kira? Mau, pokoknya di sini saya mau yang enak. Apa bu rekomendasi bu? Oh, kayaknya seger-seger, kayaknya seblak kali seblak, ya. Bu ya, yang menyenangkan dan menyegarkan. Seblak dan risol boleh bu? Boleh, buat habis minum teh manis, icip-icip risol satu. Nah itu dia cemilan bu ya. Nah teman saya suka banget tuh bu risol. Berhubung ada tamu yang mau datang ke tempat gua akan fokus belajar masak buat masakin tamu gua. Nih, kasih minyak ya. Dikit aja, karena kan bumbunya udah pakai minyak. Kita masukin. Apa nih bu? Bawang putih ya mas ya. Bawang putih. Terus kencur. Tahu nggak kencur? Tahu bu. Ini buat seblak. Kalau seblak khusus pakai kencur ya. Jangan salah, nanti jangan salah ketuker sama jahe. Jahe beda bu ya? Beda rasanya. Terus cabe sedang aja ya. Salit bu, salit bu. Salit, tos cekap. Nah cekap bu. Emang cekap ibu sih. Cakep bu. Bisa aja. Kayaknya pintar merayu nih. Nah lemparin dong minyaknya bu. Dah, kita kasih telur ya. Kita kasih bumbu. Enak banget deh. Kita kasih air ya. Kasih air dulu bu ya. Udah, kasih bakso ya. Doyan bakso nggak? Doyan bu. Kasih bakso. Bakso. Ternyata banyak banget campuran-campuran yang harus dimasak. Pusing juga gua lama-lama. Ya Allah. Kita masukin kerupuk. Kalau seblak itu khasnya memang pakai kerupuk ya. Doyan kerupuk? Doyan dong bu. Kita taruh lagi kerupuknya ya. Oh kerupuknya ada dua jenis? Kerupuk mawar. Kerupuk mawar sama kerupuk merah. Kakap. Kerupuk udang. Udah kan ya? Iya. Terus kita masukin mie. Doyan mie nggak? Doyan bu. Kasih makaroni doyan? Doyan. Oke, semuanya masukin bu sini. Dah, ini udah agak mateng. Terakhir kita masukin kue tiaw ya. Kalau kue tiaw jangan lama-lama karena dia makan lembek. Lembek ya, udah direbus dulu bu ya. Emang dari sananya udah begini teksturnya. Ya. Tambah lagi campurannya. Semoga gue bisa ingat apa yang ibu tadi masak ya. Udah mateng nih. Udah mateng bu? Iya. Sudah matang. Tapi ingat, jangan dimakan panas-panas. Oh, jangan banget panas-panas. Nanti hidung kalian melepuh. Bu. Iya. Udah nih. Kira-kira cocok nggak ya? Mudah-mudahan cocok ya, biar jadi langganan. Siap bu. Saya kan pasti ini dari kelihatan juga udah menarik dan lezat ini bu. Insya Allah, mudah-mudahan. Cuma nggak berhenti sampai di situ. Gue coba minta masak menu risoles. Mau yang jadi, udah jadi apa mau bikin nih? Mau bikin bu. Karena bikin. saya mau masak nanti buat Chef Renata biar saya tahu cara dan proses masaknya. Oh siap. Boleh bu. Ya, kita pakai teflon. Teflon. Ya. Diangkat dulu bu, nomornya masukin. Telepon. Bu. Kita kasih minyak dikit biar nggak lengket. Minyak bu. Oh di apa itu bu? Digituin namanya? Biar rata minyaknya. Biar rata. Seperti kemiskinan di Indonesia. Merata bu. Iya Indonesia benar-benar. Bu.
Bu, milih siapa kemarin, Bu? Rahasia. Ah, Ibu mah rahasia. Bilang aja nggak apa-apa, Bu. Nanti biar saya aduin. Itu apa, Bu? Ini buat cuci muka. Kulit risolnya. Oh, kulit risol. Mau dicuci muka emang? Boleh. Jadi kulit risol diaduk. Adonannya apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Adonannya terigu, pakai maizena, pakai telur, pakai susu cair dikit, kasih garam, ya, diaduk sampai rata. Setelah itu kasih minyak dikit aja, 2 sendok lah. 2 sendok. Nah, masak risol ini kelihatannya gampang, tapi ternyata butuh konsistensi tinggi untuk memasak. Yoi nggak gua. Ntar di rumah dipraktekin ya. Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Diratain, Bu, ya? Ya, ini namanya buat kulit risolnya. Ditunggu berapa lama, Bu? Sebentar, paling juga 5 menit. 5 menit? Beres. 5 menit saja kita tunggu, hanya 5 menit nih, saja. Ntar jadinya kayak gini. Ini apa, Bu? Tuh, ini kulitnya yang udah jadi. Ya, nanti kita buat gulung di sini isiannya, buat isiannya. Ya, isiannya mau apa? Mau kentang apa telur mayones? Isiannya campur aja bisa, Bu? Bisa. Yang penting enak saya, Bu. Kita pakai telur ya. Oh, ini telur. Telur, kentang sama mayones. Telur, kentang sama mayones. Telur kita masukin ke sini. Terus masukin daging smoke beef-nya. Smoke beef. Dua, Bu, dua potong. Kita kasih mayonesnya ya. Ini mayones. Nah, kan udah jadi. Kita gulung. Ya. Kita gulung. Nah, udah kan digulung ya. Tuh, udah jadi. Ya. Ya. Udah. Setelah itu nanti kita masukin ke terigunya. Baru kita masukin ke tepung roti. Tuh, kenapa gue bilang masak risol ternyata lebih rumit. Butuh kesabaran tinggi, coy. Saya tinggal praktekin berarti, Bu? Iya. Oke, Bu, terima kasih sekali. Saya sudah tidak sabar untuk belajar, untuk memasak, untuk Chef Renata tercinta aku, Bu. Mau belajar sekarang? Boleh, Bu. Oke, saya sudah siap dulu ya. Ibu mau tinggal saya? Siap, Bu. Yakin? Yakin? Gagal nggak nih? Gagal. Kok gagal? Yakin, tapi saya berhasil apa yakin gagal? Saya yakin berhasil, karena saya untuk masak untuk Chef Renata. Kira-kira ditungguin apa ditinggal? Tidak usah, Bu. Biarkan saya menggunakan pikiran, imajinasi saya dan tenaga saya. Oke. Saya tadi sudah melihat Ibu dan saya akan mempraktekannya di sini. Sip. Oke, yakin? Sip. Nabati sip. Oke. Oke ya. Oke. Ini dimatiin dulu. Siap, Bu. Oke, nanti praktek sendiri ya. Siap, Bu. Oke, sip. Benar. Ya. Kayaknya kurang meyakinkan. Ya, saya meyakinkan diri saja ini, Bu. Oke, semangat ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke, saya tinggal ya. Oke, Ibu. Sip, dah. Untung ibunya sabar dan baik. Jadi gue bisa fokus belajar. Maafkan aku yang tolol ini, Bu Kedai Faiza. Ya, karena sekarang ibunya sudah pergi, waktunya cobain Kita bikin karena teman gue ini suka masak, kita ada tamu, kita akan memasak risol yang sudah ibu tadi praktekkan dan akan gue coba untuk membuat risol. Karena membuat risol kulitnya lama, kita langsung saja yang ada nih sudah jadi tuh. Langsung sudah jadi. Sebelum memasak seblak, gue akan memasak risol karena menurut gue ini yang paling menarik. Kita gunakan dulu. Ini namanya apa? Ini sarung kaki, teman-teman. Kita pakai. Sudah, mari kita pakai langsung.
Tas. Kita ambil sehelai. Lalu kita banting tipis agar ini menjadi lunak, agar tamu kita tidak kesulitan menggigitnya. Yang pertama, first of all, kita campuri kita campuri, itu dia ada namanya lidi barbecue sosis funtelasis. Kita campur agar tamu kita suka, sedikit-sedikit saja teman-teman. Lalu kita campur ada makaroni, satu helai saja. Lalu juga kita campur lagi. Kita campur keteyuau agar cukup satu helai saja agar membuat di dalam mulut seperti crunchy dan rosmin. Ini ada telur unta, jadi kita campur telur. Lalu kita campur lagi daging. Ini sepertinya daging-daging yang ada di obrolan karena berdaging sekali teman-teman. Kita ambil satu helai, 2 helai, 15 helai. Karena sudah selesai, kita lepit. Kita lepit menjadi 2. Kita pijit dulu dikit kepalanya, ya. Kita keretek. Udah tuh dia. Keretek dikit, sep. Sudah jadi. Tapi lebih ke seperti croissant ya. Kalau kata pepatah, don't judge a book by its cover. Artinya risolku enak, risolmu tidak enak. Lalu kita masukkan ke ini tadi, kita ambil, kita lumuri sedikit dengan adonan dari kulit lumpia agar merata. Lalu kita kembali lagi ambil, ini dia serbuk kayu atau apa tadi kata ibunya ya? Serbuk. Wah, sini ada mayonaise ya. Saya lupa teman-teman. Kita campurkan mayonaise dulu di atasnya agar jangan sampai terlewat semuanya teman-teman. Ya, sudah jadi. Sudah terlelit. Gue kelupaan mayonaise. Tapi nggak apa-apa deh. Gue yakin teman gue bakal suka masakan ala Chef Gerald. Yakin gue. Enggak juga sih. Kita pakai. Ini dia. Ribet ya. Di sini saja. Nah. Kita ambil. Dipijit-pijit, dibajak-bajak agar terlumuri semua dengan sari bubuk roti. Kita siapkan kuali, lalu kita nyalakan. Nah, itu dia. Nyalakan apinya langsung api besar saja karena kita menunggu minyaknya panas, lalu kita goreng agar jangan api kecil ya, karena nanti tidak mengembang dan tidak crispy. Kita goreng. Sekarang tinggal menunggu matang saja teman-teman. Gorengnya kita cukup goreng sekitar 5-7 menit agar sudah agak golden sunrise, golden yawning. Nah, sudah terlihat bubuk. Kita balik-balik dengan agar dia merata, gorengan sampai ke dalam. Kita balik. Kita memasak. Risol.
agak hati-hati teman-teman karena memang api besar sangat mudah sekali meledak-ledak. Sudah sedikit golden, sudah sekitar hampir ada 3 menit. Sebentar lagi menunggu dia matang. Sudah terlihat sekali sangat bentuknya yang menggiurkan, dan ketika berbuka puasa kita tergiur dan sangat ingin memakannya. Pasti tamu saya akan sangat senang ini karena dia orangnya suka makan sekali. Dia tuh kalau icon makan itu adalah dia sekali teman-teman. Pasti dia akan sangat menyukai risol yang saya buat. Oke, sudah jadi. Sekarang mari kita tiriskan. Nah pisan sap. Walaupun bentuknya lebih ke pisang goreng, tapi saya yakin rasanya akan tetap seperti risol. Udah jam 12 malam nih, konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh ide gue ditolak semua? Ya jelas kita tolak lah, gak nyambung. Udah jangan pada ribut. Bos, udah belum bos? Bos Gugun, bawah udah bersih bang. Atas gimana? Woi, lu promoin sekarang baju kita, GJLS merch. Kalau lu nggak mau, nih berempat kita pukulin lagi lu semua. Iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren, tote bag, dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui WhatsApp-nya GJLS Merch atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Oke, cut. Sekarang nih ya, Sin mukulin lagi. Risolku sudah jadi. Aku akan lanjut memasak seblak untuk temanku yang tercinta. Oke, sekarang kita langsung saja memasak seblak yang sudah ibu tadi ajarkan teman-teman. Saya akan mengingat semua proses detail demi detail dan 1 detik tidak akan saya lupakan apa yang sudah ibu itu ajarkan. Oke, kita ingat sekali yang pertama adalah minyak. Tentu saja kita tidak akan menemukan minyak di semua makanan, aset itu kehidupan kita membutuhkan minyak. Cuma di mana ibu ini menyembunyikan minyaknya? Oh, ini dia ternyata minyaknya. Ada di sini. Kita taruh sedikit saja. Seperti kita tes minyak ya, seperti segar sekali minyaknya. Langsung mengalir seperti air minum. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bumbunya. Bahan bumbu tadi bawang putih. Saya ingat sekali teman-teman, bawang putih yang pertama kali dimasukkan oleh ibu itu. Nah, ini dia bawang putih ya. Sap. Tambahkan sedikit lagi. Sap. Lalu kita masukkan kentut. Kita masukkan kencur ke dalam masakan. Kita aduk sedikit. Kecilkan apinya dulu. Kita aduk. Lalu kita masukkan telur. Di mana telur? Di mana telur? Ada telur di mana ibu menyembunyikannya? Di sini dia telurnya. Ibu menyembunyikan menggunakan telur.
dia. Tap. Lalu kita aduk telurnya. Memasak seblak bukan perkara mudah, tapi aku akan mengingat pelajaran ibu tadi. Akan ku ingat. Aduk sebentar sampai telurnya matang. Lalu setelah itu telur sudah menyusut kencur bawang. Itu dia. Dia masukkan mayonaise. Oh tidak, jangan. Apa ya? Oh ini dia masukkan seledri untuk sayurannya. Lalu masukkan air. Wah, dari baunya sudah tercium sangat wangi dan menarik sekali pemirsa. Sudah itu sudah masuk, kita masukkan kerupuknya mana? Ini dia kerupuknya. Kita masukkan sedikit saja teman-teman. Masukkan kerupuk merahnya. Lalu sudah kita tunggu memasak. Lalu masukkan apalagi ketueunya. Ketueu sedikit, masukkan sedikit. Lalu tidak lupa sebatang spategi memasuki ke dalam agar menjadi gurih. Tamu kita sangat suka spategi. Kita masukkan kaldu roiko ke dalamnya. Sudah cukup sekali teman-teman. Dari baunya. Lalu kita masukkan. Ini dia, masukkan jamur. Kaldu jamur sedikit secukupnya saja. Kita gunakan mie. Dipotong kecil-kecil agar dia tetap cepat masak merata. Nah, itu dia. Tinggal diaduk-aduk sedikit. Semua yang ibu tadi sampaikan dan praktekkan sudah masuk semua di sini dan sudah pas di masakan ini. Pasti tamu saya akan sangat menyukai ini untuk berbuka puasa dan Chef Renata makin cinta kepadaku. I love you Chef Renataku. Lihat kan betapa mantapnya diriku memasak. Aku yakin tidak ada yang kelewat. Ini sudah terlihat sekali sangat coba sedikit aromanya yang menusuk ke hidung lalu ke paru-paru yang sudah wangi, semua sudah tercampurkan merata. Tinggal kita tunggu sekitar 5 menit saja sampai semuanya ngeblend dan kita siram ke muka orang yang lewat nanti. Aduh. Kita gunakan yang terakhir. Jangan lupa. Saya tidak tahu tamu saya ini suka pedas atau tidak. Cuma kita taruh saja sedikit, jangan terlalu banyak. Sudah. Sudah. Jangan terlalu banyak-banyak agar tamu kita sangat senang. Ngenah pisan euy. Jika hayang di lolodogan ieu mah euy. Dihakan ku kuali-kuali ngeunah pisan ieu mah. Sudah jadi teman-teman, dan akhirnya beres juga. Semua yang ibu tadi sampaikan sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan. Tidak ada yang terlewat satupun. Tidak ada yang terlewat satupun, bahkan mungkin lebih. Oke, sekarang sudah beres, kita matikan kompornya. Taks. Akhirnya sudah jadi seblak dan risol untuk temanku berbuka puasa. Gue yakin temanku pasti akan suka seblak dan risol. Seblak dan risol. Seblak dan risol. Sudah jadi
Sebakku sudah jadi. Mana Ibu, sebakku sudah jadi. Ini. Dia, lihat penampilannya gimana, Bu? Menurut Ibu nilai, Bu? Ih. Hah? Airnya mana? Kok Ini nggak ada sudah- kuahnya. Ini kan agak becek, Bu, agar ini. Kayaknya ini Memang- beda. Terus emang- apa ini teh? Hah? Kok ada milidi sih? Emang tadi diajarin pakai milidi? Kan yang dipatah-patahin agar kriuk-kriuk, Bu, menambah Enggak, ke rasa beda di mulut ini gitu, kayaknya. tekstur. Nggak yakin ini rasanya enak, mantap. Bu, kalau mungkin penampilan ini jelek, Bu, di mata Ibu, tapi saya yakin sekali ini sudah sesuai takaran dan detail yang Ibu berikan Masa pada mie saya. begini? Nggak jelas. Lebih ke Mana? Ini mah bukan seblak tapi mie nyemek. Iya sih, Bu, Oh ya, emang kayaknya yang nggak ada airnya tuh. tapi sama-sama seblak, Bu, mirip-mirip. Nggak ada kuahnya. Nanti biar tamu saya soalnya demen yang begini, Bu, seleranya. Ya Tamu udah spesial deh. saya, Bu. Ya udah deh, nggak Dan apa-apa. 1 sampai 10 berapa menurut penilaian Ibu? Kira-kira berapa ya? 2. Hah? 2? Nggak nambah 1? Hah? Beda. Oh, Beda. 2 ya. beda. Nggak apa-apa. 2. Heeh. Risol. Tadi mana Ini, Bu, buatannya? di dalam, Bu, risolnya. Di yang di sini, maaf, Bu. Nah, ini, Bu. Mana? Ini risol. Ini Risol, bentuknya apa? Ini- Masa risol bentuknya kayak begini? Ini emang risol, Bu. Cuman saya ngambil visualnya lebih ke kuisong gitu, Bu. Jadi memang tetap dibentuk kuisong tapi dalamnya risol. Oh, bentuknya aja begini, acak-acakan isinya juga. Nggak Iya. sesuai bentuk tadi, cara ngelipetnya salah. Terus ngegorengnya kegaringan, tuh. Risol luar negeri, Bu. Emang gini. Ih, kalau Emang- kalau misalkan ditawarin ke orang mah kayaknya, katanya bentuknya aja kayak begini, kira-kira enak nggak ya? Katanya gitu. Iya, iya. Mau dikasih nilai nggak? Berapa kalau nilai, Bu? 1. Hah? 1 ya? Total 3 jadi, Bu. Tiga. Dua makanan 3 total. Iya, yang ini 2, ini 1. Nggak sesuai ekspektasi. Iya, nggak apa-apa. Oke? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, Bu. Tapi tetap semangat ya. Siap, Bu. Saya Oh, demi biar masak. nanti bisa hasilnya lebih bagus lagi, oke? Siap, buat masakin Chef Renata, Bu, ya. Makasih, Bu. Siap? Makasih, Bu. Siap. Siap. Udah, jangan bersedih ya. Ya, Bu. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga belajar. Pasti ada yang nggak enak. Ya, nggak enak. Nggak enak semua sih. Risolnya juga dibungkus. Risol dibungkus, Bu. Masih dibungkus pengen. Pengen, Bu, agar spesial untuk teman saya, agar dia... Hancur gitu. Nggak apa-apa, Bu. Bener. Teman saya memakan semua masakan yang saya bikin. Justru kalau diketawain gimana? Tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Saya rela. Semua butuh proses untuk menjadi lebih baik dan menghasilkan makanan yang enak, Bu. Terus kalau kata temennya nggak enak gimana? Ya, saya pasrah, Bu. Pasrah. Saya akan belajar lagi. Oke. Nih, nanti kasih Ya. tahu temennya ya. Ya. Bandingkan masakan omnya Ya. sama masakan yang tadi resep ibu. Siap, ya. Bu. Temennya suruh datang ke sini Siap, ya. Bu. Wah, jangan, Bu. Dia berat. Ah, Berat. kenapa emang? Jadi dia harus makan di sana. Saya bawain ke tempat Oke, dia. pokoknya intinya kasih tahu ke temennya Ya. ya. Heeh, Siap. biar tahu rasa yang enak sama yang kurang sedap. Siap. Oke. Saya yakin dua-duanya pasti enak, Bu. Nah, tetap Saya semangat yakin. ya. Siap, Bu. Oke. Ntar, Bu, ada yang kurang dikit, Bu. Apa? Tambahin mayones dulu, Bu. Oh, mau pakai mayones ya. Cuman saya suka mayones sih. siap. Mayones. Siap. Makasih, Bu. Iya. Udah. Dadah. Makasih, Bu. Makasih. Makasih sudah ilmunya dan atas waktunya. Saya akan kembali lagi dan belajar lagi. Bu. Ya. Hati-hati ya. Teman-temanku menunggu semua. Nanti editor diedit yang yang ganteng-ganteng itu ya. Ada saja. Tolong please biar gua ada konten. Udah habis gua 4 gelas nih. Mana makanannya datang? Geral. Hush. Besti. Woi. Bestiku. My love ini. Aku sudah memasak dari belajar tadi di Spaghetti.
Spaghetti is ready Hongzeng with the chicken chili based. Artinya? Nggak ada arti mas, itu ini nama makanan. Ini gua tadi ke UMKM gitu. Marilah kita bersama-sama mencoba gitu. Mencoba masakan yang sudah gua. Ini masakan gua, ini masakan ibunya langsung. Kok ini nggak ada kuahnya ya? Gua kan, ya lu tau lah, kan kita ada namanya improvisasi. Jadi gimana gua membuat sesuatu yang lebih baik dan lebih enak aja gitu. Nih, ini kayaknya bentukannya masih layak makan nih. Bro, ini kayak muntah kucing, friend. Bro, mulut lu hati-hati itu ya. Don't judge sakit itu. Don't judge a cover by book is the bin. Jangan mengejat buku dari kacang. Betul. Ini boleh saja bentuknya jelek dan seperti ini, tapi rasanya kan ya sudah ketebak lah. Give me your bumbu apa? My bumbu. Bumbu dari Blackpink? Bumbu ya. Bumbu ya. Kajiannya bukan itu tadi. Tadi itu kata lu bumbu ya. Bumbu ya. Bumbu ya. Udah ulang aja biar gak ini. Yaudah lu pokoknya cobain. Ini bumbunya tentang Indonesia ya? Tentang Indonesia. Bumbu politik. Bumbu politik yang dicurangi. Wah, joget dulu monyet. Joget mulu lu. Nih. Ini. Ingredientnya apa aja? Gua sedikit tahu tentang seblak. Seblak tuh main ingredientnya adalah kencur. Kencur, bawang putih, ada, garam, siput. Kamu benar. Saya tadi pakai siput di sini. Makanya, iya betul sekali yang tadi udah lo omongin semua. Enggak, ini apa aja? Ini kan kita udah nggak tahu nih ini isinya apa aja gitu. Ya, pokoknya mirip sama yang ibu ini, cuman gua nggak kuahnya lebih menyerap gitu. Enggak, ini isinya apa aja? Oh, ini kue tiaw, mie, kerupuk mawar. Terus apa ini hijau-hijau? Pokcoy, sambal. Oh, udah tadi sama bumbu yang sebutin. Ini masih enak nih. Ya, Bang, kan udah saya bilang Bang, visual. Ini bakso, ada bakso. Lu tadi bilang ada bakso. Ada. Iya, gua juga ada. Nggak ada ya? Ini bakso. Nggak ada. Lupa saya bakso, masukin. Telur ada. Coba kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kan seblak ada yang seblak basah, ada yang seblak nyemek. Gue lebih ke nyemek aja karena kayak biar beda aja. Kalau nyobain basah semua kan bosen lah pasti. Tapi menurut gua gimana? Di mulut gitu asinnya ada, tapi sebagai orang yang sering lumayan makan seblak, iya. Kencurnya sama kan seblak itu identik sama pedas. Iya. Jadi sini kurang pedas. Iya. Nah, menurut chef seblak itu harus pedas apa enggak? Menurut saya itu tergantung orangnya. Saya dominannya dia pedas atau enggak, dominan dia otak kanan otak kiri juga terserah itu. Oke, gue cobain ini ya. Bismillah. Ini gimana? Ini menurut gue tadi sumpah gue bikin mirip banget sama yang ibunya bikin ini. Tapi ini karena kelamaan jadi kuahnya surut. Enggak, emang sengaja gue bikin itu ke Bismillah. nyemek. Ini pertama kali gue nyobain nih. Kalian nyobain. Wes, acting nih masih. Acting mukanya. Sumpah, kalau lu sering makan lontong nih kayak isian lontong. Iya, emang ada kecap dikit tadi sama bumbu kacang. Isian lontong gak ada kecap ya, Ral. Tapi lebih enak ini sih. Nggak mungkin lah, Mas. Saya sudah ngikutin semuanya ini, udah saya ikutin semua tutorial ibu. Dari dia cara masak, cara dia ngedip, cara dia goyang, udah saya ikutin semua ini, Mas. Goyangnya berapa kali? Goyang kuda-kuda lumba. Berapa kali? 2. Kedipnya? Mati saya ini. Masa kali tembak nggak bisa punchline ya? Nah, bingung. Otak kanan saya kan nggak jalan.
Sap. Tapi kalau gue nilai ini sama ini sih lebih enak yang original ya. Karena ibu ini kan emang udah terbiasa jualan seblak. Emang udah pakar ya. Dan lu kan emang baru pertama nih masak seblak. Ya namanya gue belajar, Mas. Belajar lagi gitu. Ya udah siap deh, nggak apa-apa. Tapi ini nggak enak. Tenang, gue ada lagi. Tunggu sebentar. Apa lagi? Set. Ini untukmu, Mas. Ini tidak lupa juga. Ini adalah risol cinta risol bajingan Love in the Bay. Ini buatan ibunya, ini buatan gua. Enggak, ini konsepnya emang kayak risol tapi gua kayak croissant gitu. Biasanya risol kan mayonesnya di luar, mayonesnya di dalam, gua di luar. Kok ini ada kayu sih? Ini apa? Tahu nggak lu yang spaghetti yang masih lidi? Jadi gue campur biar pas gigitan, biasa kan risol lembut dalamnya. Ini ada kes gitu. Ya udah, gue cobain. Cobain dulu, ini punya ibu tadi masak. Ini ibunya, bismillahirrahmanirrahim. Dari bentuknya aja kan lebih menarik punya gua, pasti rasa tuh dominan gua pasti. Ini apa? Ini mayones, kan biasanya mayones di dalam. Ini ada di dalam dikit mayonesnya. Cuman gua di luar. Oh lu soal ide ya? Enggak, emang ini konsepnya gitu gua, kayak improvisasi. Kayak Superman, saya pakai di luar. Ya, itu ngambil konsep Superman. Bentuknya juga gue bikin croissant gitu dong, yang kayak gunung gitu. Jangan dihabisin, biar gue nyicip. Nah, itu juga. Nih, lebih menarik ya, bentuk lebih menarik gue. Langsung perang. Hah? Cobain dulu. Jangan ini. Nah. Di mulut sensasi keras gitu kan, kayak nggak bosan jadi pas lu gigit. Teksturnya di sini emang gue campur kayak apa itu spaghetti sama apa tuh yang di itu apa bulat-bulat tuh daging, ada dagingnya, ada ini apa belum matang gitu ya. Gue makan di sini aja deh, sumpah dah, daripada ini. Iya, ini gue makan telur aja dah. Tapi gimana menurut lo di red ini dan dengan risol ibunya? Biar masak lagi. Gue buat chef Renata ini. Dapat si Tola, dapat chef Renata. Gak enak punya gue. Gue ada ininya loh, ini tuh apa namanya nih? Makaroni. Ibunya nggak ada. Tapi ini risol pada umumnya, Geral. Udah biasa kan, monoton. Lu nggak suka yang berbeda dan menarik gitu? Ya gue sih mengusungnya perubahan sih, tapi gue kalau makanan nggak bisa berubah-berubah. Ya udah, lu aja dukung perubahan, masa gue berubah nggak boleh ini? Tapi kan ini kalau berubah jadi lebih nggak enak kan percuma. Ya udah sih. Ya udah, berarti punya gua nggak enak, risol gua nggak enak, ini nggak enak. Ya menurut gua lu harus belajar lagi dan nggak usah dimakan itu punya gua. Keluarin. Lagi. Oke teman-teman, karena gua sudah terbukti mereka bilang kalau masakan gua pada nggak enak. Kasih goblok tangan lu. Makan gua nggak enak. Iya, nggak apa-apa, nambah kasih dong. Karena masakan gua nggak enak, nggak apa-apa, gua akan belajar lagi. Chef Rata, aku minta maaf. Dan aku akan memasak dan belajar lagi untukmu di UMKM lainnya. Oke, tunggu saja kelanjutan bagaimana. Thank you loh. Kalau gitu gue udahin dulu konten kali ini. Terima kasih yang udah buat nonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar gue harus masak apa lagi. Dan jangan lupa kalau tempat kalian mau gue datengin, tulis di kolom komen. Suka masak, belum tentu bisa masak.